10 syarat halalnya sembelihan. Syarat halalnya sembelihan ada 10. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syarat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelihan anak yang belum tamyiz atau orang gila. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dia lakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali yang sempat kalian sembelih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Makna kalimat kalian sembelih menunjukkan harus ada kesengajaan dari si penyembelih hewan. Kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, yaitu ahli kitab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ketiga, ketika melukai hewan punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak untuk maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya ada kambing yang menyerang kita, kemudian kita berusaha membela diri dengan senjata tajam sampai akhirnya membunuhnya. Kambing yang mati dalam keadaan ini statusnya bangkai, karena hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi karena dibunuh. Keempat, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. 1. Tidak harus diniatkan untuk dimakan. 2. Harus diniatkan untuk dimakan. Misalnya menyembelih hewan untuk dijadikan bahan penelitian atau tujuan lainnya tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Dinyatakan dalam hadis, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya, kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Aqil dalam Al-Furu' mengatakan, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Kelima, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Misalnya, menyembelih untuk larung atau sedekah bumi, meskipun ketika menyembelih dia membaca basmalah. Karena tujuan dia menyembelih adalah untuk selain Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan daftar binatang yang haram dimakan, yang artinya binatang yang disembelih karena berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Semacam orang yang menyembelih dengan menyebut dengan nama Sunan A atau dengan nama Nabi dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan haram, meskipun dia niatkan sembelihannya hanya untuk dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ketujuh, harus menyebut nama Allah atau basmalah sesaat menjelang menyembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Ulama mempersyaratkan bahwa bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulangi ketika hendak menyembelih, karena makna kalimat menunjukkan bahwa basmalah itu dibaca ketika menyembelih. Kedelapan, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, seperti disetrum, disekik, dipukuli, dimasukkan air panas, meskipun dengan membaca basmalah, statusnya bangkai, haram dimakan. Kesembilan, harus sampai mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Cara mengalirkan darah binatang yang disembelih ada dua keadaan. A. Keadaan tidak normal. Orang yang menyembelih tidak memungkinkan untuk memotong leher hewan. Misalnya hewan masuk ke sumur sehingga hanya kelihatan bagian belakang. Dalam kondisi ini,
penyembelih bisa melukai bagian manapun yang bisa mempercepat kematiannya, dan selanjutnya halal dimakan. B. Keadaan normal. Dalam kondisi normal, di mana penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Dalam keadaan ini, penyembelihan harus dilakukan di posisi khusus, yaitu leher. Kondisi yang paling sempurna adalah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Jika keempat saluran ini terpotong, maka sembelihannya halal dengan sepakat ulama. Ke-10, orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Jika dia tidak diizinkan secara syariat, maka hukumnya ada 2 kondisi. A. Terlarang karena hak Allah, seperti berburu di tanah haram atau berburu binatang ketika ihram. Kemudian dia sembelih, maka hukumnya terlarang. B. Terlarang karena hak sesama manusia. Misalnya orang menyembelih hewan milik orang lain tanpa izin. Dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sembelihannya sah dan halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, orang yang menyembelih wajib memberikan ganti hewan yang dia sembelih untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian Allah.